Edisi kali ini kita akan membahas spesifik terkait dengan situasi-situasi yang dialami ketika menunaikan syam, khususnya di bulan Ramadan seperti saat ini. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari saudara-saudari kita tentang kondisi sementara mukmin atau insan beriman yang dengan kondisi itu tidak memungkinkan menunaikan ibadah syam, baik itu yang mengkhususkan kondisinya kepada para akhwat muslimat seperti haid dan semisalnya, atau nifas dan sejenisnya, atau juga yang sakit dengan uzur sakitnya tidak mungkin menunaikan ibadah syam, atau juga dalam perjalanan yang merubah zona waktu tertentu sehingga menunaikan ibadah syam terasa sulit ya untuk dilaksanakan. Ada hadis spesifik yang kita bisa dapati di sini, beberapa bagian yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, masih dalam pembahasan kitab Shaum ya, tema yang ke-30 dari 97 tema dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan di sini kita akan masuk melompat sejenak dari pembahasan lalu ke bab yang ke-41 ya, bab ke-41. Langsung saja kita coba bacakan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidhi tatruku shauma was salata. Insyaallah, babul haidhi, bab yang membahas tentang perempuan yang tengah haid. Ini penting sekali saya uraikan untuk pengetahuan ya, dari segi bahasa, sekedar kita berbagi. Bila ada kata yang dikhususkan pada satu kejadian yang dialami hanya sekelompok orang saja ya, misal hanya perempuan yang mengalami, laki-laki tidak, atau sebaliknya, maka katanya itu akan diberikan sebuah diksi yang khusus, istilah yang khusus, yang terbebas dari sifat-sifat ya, yang memang kata ini hanya khusus untuk golongan itu saja. Jadi dia nggak disifati muannats, nggak disifati turunan lain, hanya kata dasarnya saja ya, yang asalnya saja. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab asal itu dari mudzakkar ya, karena itu saya pernah katakan bahwa mudzakkar itu sesuatu kata yang fungsinya luas, objektif gitu kan. Dia tidak kata asal yang tidak bercabang, tidak berkembang. Kalau dia bercabang, dia berkembang, berpotensi kemudian berubah menjadi banyak ya, atau darinya ada turunan-turunan, maka menjadi muannats ya. Karena itu perempuan kenapa kemudian dimasukkan dalam kategori muannats? Karena perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan itu masuk dalam kategori berkembang ya. Sedangkan laki-laki kenapa mudzakkar? Ya karena dia tidak melahirkan ya, tidak mengandung, tidak ada berkembang dari pribadinya, dari tubuhnya. Karena itu masuk kategori apa? Mudzakkar. Namun demikian jangan diartikan kalau mudzakkar laki-laki, perempuan muannats, tidak. Ini laki-laki dan perempuan masuk dalam ranah tadi ya, dalam terminologi umumnya. Sehingga yang terkait dengan kata ganti mengacu kepada Allah pun itu menggunakan mudzakkar, huwa. Ya, huwallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Kenapa menggunakan huwa? Ingin memberikan kesan bahwa Allah tidak berkembang, Allah tidak berketurunan, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, lam yalid walam yulad ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Allah menggunakan mudzakkar, kembalikan ke fungsi asal. Mudzakkar bukan laki-laki ya, mudzakkar bukan menunjuk pada jenis tertentu, gender tertentu, tapi lebih menunjuk kepada asal sesuatu yang tidak berkembang, yang tidak berketurunan, dan seterusnya. Nah, kalau ditemukan kasus khusus ya, seperti misalnya perempuan itu ada siklus haid yang tidak dimiliki laki-laki ya, seringkali diistilahkan dengan bahasa lembut, saya datang bulan ya, laki-laki tidak, dan tidak usah mencari yang lain. Kalau perempuan datang bulan, maka laki-laki datang matahari misalnya, nggak usah juga begitu ya. Jadi ini istilah terminologi khusus untuk perempuan saja. Karena ini dikhususkan untuk perempuan, maka katanya pun spesifik diberikan dan tidak perlu diberikan muannats lagi ya. Maka di sini langsung menggunakan kata haid ya, hadha yahudu ya, kemudian sifatnya haid, orangnya disebut dengan haid. Jadi perempuan haid, ya imra'atun haid, nggak perlu kita tambahkan tak lagi menjadi haidah misalnya kan ya, karena nggak ada haid untuk mudzakkar dalam konteks untuk laki-laki, tidak. Tapi haid di sini adalah kata spesifik yang diberikan kepada satu keadaan yang dialami satu peristiwa oleh perempuan saja. Seperti hamil misalnya kan, perempuan ini sedang hamil, nggak usah disebut hamilah ya. Jadi hamil dalam konteks dia mengandung, dalam arti mengandung yang fisikal, kecuali kalau dia sifatnya majas atau kiasan ya. Misalnya dia sedang membawa sesuatu di luar konteks kandungan ya. Misalnya, maaf, di bahasa Arab itu kalau ada seseorang misalnya
sedang provokasi. Provokasi itu kayak manas-manasin kan. Nah, di Arab itu ada peribahasanya. Sampai nanti masuk ke dalam redaksi Al-Quran. Dari redaksi Quran ini jadi kemudian istilah di masyarakat. Ya, hammalah. Jadi ada hamilatun, asalnya hamilatul hatab. Kalau terus-terusan disebut hammalah, yang terus-terusan. Hammalatul hatab. Ya, seperti istrinya Abu Lahab. Ketika turun surah Al-Lahab, ya tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatul khatab, ya, wa imra'atuhu hammalatul khatab. Hammalah, ya, itu yang membawa. Ya, asalnya apa? Kenapa menggunakan ta? Karena di sini bisa hammal untuk laki-laki, hammalah untuk perempuan. Ya, dalam konteks apa? Bukan mengandung, bukan berkembang, tapi dalam konteks membawa sesuatu untuk diprovokasi. Ya, atau membawa benda boleh. Ya, huwa hammal kitab, dia sedang membawa buku misalnya kan. Nah, kalau perempuan hammalatul kitab, dia sedang membawa buku, ya, atau hamilatul kitab, pembawa buku. Tapi dalam konteks mengandung cukup hamil, ya, mengandung dalam konteks anak. Nah, ini jadi saya terangkan di sini kenapa kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bukan haidah? Ya, maka kita jawab karena diksinya khusus menunjukkan hal yang dialami perempuan dan tidak laki-laki. Jelas ya? Babul haid. Bab ini, ya, dalam kitab Siyam akan membahas tentang pertama, ya, perempuan yang tengah tiba masa haidnya, tatruku shauma was shalah, yang akan meninggalkan, ya, karena rukhsahnya keadaan haid ini, maka dia akan meninggalkan kewajiban puasa dan sholatnya. Nah, dari judul ini Imam Al-Bukhari itu beliau tuh faqih, ya, masya Allah gitu, ya, faqih fil lughah atau faqih fil ahkam. Jadi mengerti dalam bahasa, bagaimana menempatkan termasuk dalam hukum. Ya, jadi dari segi babnya saja, karena ini beliau konsekuensi dari penamaannya sendiri yang beliau katakan al-jami', ya kan, sahih al-musnad. Ya, jadi begitu beliau mengatakan ini, ya, al-jami' al-musnad. Jadi begitu menuliskan kata musnad, ya, musnad di sini al-jami', bab yang sifatnya luas, komprehensif, al-musnad yang tersambung, kemudian runtutan riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian as-sahih diteliti validitasnya, semua dipastikan sahih, al-mukhtasar ringkas, ya, yang tidak bertele-tele. Jadi karena beliau ingin memberikan konsistensi dalam penyantuman di judul depannya bahwa ini adalah singkat, tidak terlampau luas, sehingga mudah untuk kita pahami, gampang untuk kita teliti dan kita amalkan, maka dari itu beliau memilih kalimat-kalimat yang mengandung makna syarah atau penjelasan, ya, termasuk di dalam bab juga. Jadi ketika beliau mengatakan di sini babul haidhi, bab ini menerangkan tentang perempuan yang tengah haid, tatrukus shauma was salata, dengan yang dengan haidnya itu dia meninggalkan, ya, kewajiban puasa dan sholatnya, kewajiban puasa dan sholatnya selama masa haid itu. Jadi ini memberikan kesan kepada kita, satu kesan fikih. Ya, kesan fikih yang dimaksudkan adalah perempuan yang tengah haid. Di sini ada keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersambung kepada keterangan Rasulullah bahwa yang haid itu maka dia tidak menunaikan kewajiban puasanya Ramadan dalam konteks ibadah Ramadan. Ya, pun demikian dalam puasa sunnahnya, gitu. Maka dia tidak perlu berpuasa karena haidnya, ya, dalam keadaan dia belum suci. Pun demikian dalam keadaan dia sholat pun dia tidak menunaikan sholatnya. Jadi ini fix, ya, kondisi ini yang disampaikan. Karena nanti kita lihat ada perdebatan-perdebatan seputar nanti bab di qadha. Nanti kita akan bacakan, ya. Kita akan bacakan. Jadi termasuk kalau ada yang bertanya atau ada yang memberikan wacana bahwa perempuan yang puasa itu cukup dia tidak menunaikan sholat tapi masih boleh puasa. Ini keterangannya akan digugurkan oleh hadis Nabi berikut. Ya, maka dibuka dulu pembukanya oleh Imam Al-Bukhari dengan menerangkan bahwa secara singkat, saya percepat, babul haid, bab menerangkan perempuan yang tengah haid. Tatrukus shauma, maka ia, ya, meninggalkan puasanya, tidak berpuasa, wassalata, dan tidak juga menunaikan salat. Rukhsah, ya, karena rukhsahnya, Sebelum masuk kepada hadis dan keterangan para ulamanya, saya ingin berikan gambaran begini. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang Allah berikan rukhsah baik kepada laki-laki pun juga banyak ditemukan di perempuan, yang dengan rukhsah ini, teman-teman sekalian, ini akan menjadi hikmah dan hadirnya rahmat Allah yang dirasakan. Ya, sangat luas sekali. Ya, saya beri contoh dalam kasusnya haid ini misalnya. Kenapa perempuan di sini ada tidak salat, tidak puasa, gitu kan? Dalam konteks dia tidak stabil. Ya, dalam keadaan
dia belum suci ya, dan dalam siklus haid ini kan mohon izin gitu ya, keadaan emosinya dan sebagainya kan tidak stabil, sehingga menjadikan keadaan dirinya tidak sepenuhnya bisa fokus untuk menunaikan ibadah, apalagi dalam konteks belum suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian ada satu anugerah yang sangat luar biasa. Nanti kalau kita baca di hadis lain di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyampaikan kalimat yang sangat dalam sekali ya. Ketika ada misalnya perempuan bertanya, aduh gimana nih saya nggak sholat, berarti pahala saya kurang gitu kan. Berarti pahala saya hilang untuk saat itu, berarti saya nggak punya kesempatan yang lain-lain kan. Nah, yang sifatnya biasa saya kerjakan saat suci misalkan, maka nanti ada hadis yang sangat indah sekali ya, ini nggak masuk di bab ini, bab yang lain. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Nabi SAW menyampaikan hadisnya sahih, idza maridal abdu, jika seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dia uzur yang semisalnya seperti orang sakit ya, aw safar, misal seperti orang yang perjalanan atau dikiaskan kepadanya ya, dalam kondisi artinya dia nggak bisa menunaikan amalan rutinnya ya, nggak bisa menunaikan amalan rutinnya kan, karena bukan karena sakitnya ya, illat penyebab utama itu bukan karena sakitnya, karena ketidakmampuan dia mengerjakan amalan rutinnya, makanya ada yang dikiaskan seperti orang sakit ya. Contohnya apa ya, tadi misalnya seperti orang yang tengah dalam keadaan haid, perempuan kan, dia nggak bisa menunaikan ibadah rutinnya, sholatnya misalnya, fardunya atau bahkan puasanya, karena dikiaskan seperti orang sakit, ada ketidakmampuan yang sifatnya majazi, yang dengan itu tidak menunaikan ibadah rutinnya. Maka kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan ya, kalau dia saat sehatnya, saat dalam keadaan mukimnya. Kalau yang safar tadi dalam keadaan mukim sebelum dia safar, misalnya ada kondisi harus terbang, misalnya kan dinas ke Amerika atau ke Eropa kah, misalkan, atau bahkan ke Timur Tengah kan nggak setiap waktu dinas. Ada posisi dia mukim di Indonesia, ada posisi dia sehat sebelum datang masa sakitnya, ada posisi perempuan itu suci sebelum datang masa haidnya. Kalau dia terbiasa menunaikan amalan-amalan rutin yang baik, sholatnya baik, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, dia baca Quran rajin dan sebagainya, itu ketika dia tak mampu menunaikan amalan rutin ini karena kondisi tadi, maka dia tetap diberikan pahala yang sempurna ya, muqiman sahiha, maka tetap ditetapkan seperti halnya dia mukim dan sehat. Jadi artinya apa? Pahala-pahala yang dia dapatkan selama rutinitas dia kerjakan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang terbiasa. Ya, karena itu saya sering katakan, kalau yang terbiasa safar, dinas dan sebagainya, ayo maksimalkan amalan-amalan saleh ya, dengan lebih lagi, dengan kuantitas yang bagus, rajin sholat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Sehingga ketika Anda harus qashar misalnya, tetap dituliskan pahala sunnahnya. Apalagi di kalangan akhwat yang dalam masa sucinya rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah, kan, rajin bersedekah ya. Nanti saat masa haidnya yang tidak bisa dia kerjakan dalam keadaan haid itu ya, seperti tadi misalnya dalam konteks dia mau mohon maaf sholat kan nggak bisa dia kerjakan, baca Quran dalam sebagian mazhab mayoritas mengatakan juga tidak ya, dia lakukan, maka dalam konteks ini dia tetap mendapatkan pahalanya walaupun dia nggak kerjakan ya. Yang lainnya dia bisa kerjakan, nanti kita akan bahas beberapa bagian dia bisa kerjakan, tapi ketika dia nggak mampu menunaikan sholat dalam keadaan belum suci itu, dia tetap mendapatkan pahala dari kebiasaan rutinnya. Maka dari itu saya katakan, seringkali saya tegaskan bahwa rugi seorang perempuan ya, yang masih dalam masa-masa dia produktifnya, artinya dia masih haid gitu kan, masih suci, haid lagi, suci lagi gitu kan, kalau dia nggak maksimalkan masa sucinya untuk beramal saleh, dia tingkatkan rugi. Karena kalau tiba masa menopause-nya itu sama aja dengan laki-laki nanti, karena nggak ada lagi masa haid di situ, terus saja berjalan ya. Maka dimanfaatkan ini, Allah sangat menyayangi diantara hamba-hambanya dengan memberikan kehususan-kehususan tertentu ya. Laki-laki punya kehususan, perempuan pun saking rahmannya Allah, udah dalam keadaan kamu masih haid ya, emosinya kadang-kadang nggak stabil, banyak lelahnya dan sebagainya, nggak usah ibadah dulu, istirahat dulu, nanti ini yang bisa kamu kerjakan. Rahman Allah, tapi saat yang bersamaan pahala tetap mengalir. Jelas kan? Ya, walaupun terasa, oh ini saya kurang gitu kan, nanti akan ada redaksi hadisnya. Ya, bagi perempuan akan terasa seperti kurang menunaikan bagian dari agamanya gitu kan. Kita lihat, tapi nanti ada kelengkapan lain yang Allah berikan sebagai anugerah. Ya. Bismillah. Wa qala Abu Zinad, sebelum kita bahas kepada hadisnya, kita lihat seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu, senantiasa dihadirkan komentar ulama kalau dibutuhkan di sini. Wa qala Abu Zinad, dan
Abu Zinad menyampaikan, Allah rahmati, semoga Allah rahmati beliau, inna sunana wa wujuhal haqqi, ya sungguh beberapa ragam sunnah itu, beberapa ragam sunnah dalam syariat, ya bisa nanti sunnah itu punya arti dua. Sunnah itu bisa jadi jalan hidup, ya, nikah sunnati, nikah itu jalan hidupku, kata Nabi. Karena ada orang mengatakan sahabat Nabi yang saking pengen semangat beragamanya, pengen diisi hidup, sisa hidupnya untuk ibadah kepada Allah dalam konteks ritual, kan, jadi dia menetapkan kepada dirinya, saya nggak pengen menikah supaya saya fokus saja di ibadah-ibadah itu. Maka Nabi katakan, ya, nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, nikah itu jalan hidupku. Ya, jadi jangan jadikan engkau itu ingin ibadah tapi juga tidak menyukai atau menafikan, ya, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang kemudian disunahkan dalam Al-Qur'an menjadi sesuatu yang bernilai ibadah dan banyak nilai kebaikan di dalamnya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak senang dengan sunnahku falaysa minni, dia bukan golonganku, yang enggak ikut kemudian jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermasalah. Jadi ada yang dimaksud dengan sunnah itu jalan hidup dalam konteks yang umum. Ya, huwa ittaba sunnatah, ya, orang ini mengikuti jalan hidupnya dia, gitu kan. Ittaba at-tilmidh sunnata syaikhihi, ya, guru itu mengikuti jalan, ya, murid itu mengikuti jalan hidup gurunya. Nah, itu pengertian pertama sunnah. Yang kedua bisa diartikan adalah dalam konteks fikih, ya, dalam konteks fikih dalam arti sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila pun tak mampu mengerjakan karena uzur tertentu maka tidak mengandung hukum dosa di dalamnya. Ya, kita dapati ada yang sifatnya sholat sunnah, saya qobliyah zuhur, tadi barusan ba'diyah zuhur, dan ada puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan sebagainya, ya, itu mengandung hukum fikih. Nah, di sini yang dimaksudkan kaitan-kaitan dengan konteks syariat, artinya masuk bab fikih yang mengandung konsekuensi hukum dan pahala ataupun dosa bila memang sengaja menafikannya. Inna sunana, sungguh di antara ragam sunnah itu, ya kan, wa wujuhal haqqi, dan ragam-ragam kebenaran dalam syariat itu, artinya dari dalil, dari fleksibilitas, kemudian perintah, larangan, kan ada yang sifatnya ragam. Ya, seperti saya beri contoh, Bismillah itu kan bisa dibaca 4, ada ragam 4 bacaan. Bismillah dalam Al-Fatihah bisa dijaharkan, disirkan, gak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Dan kemudian takbir, ada yang begini, ya kan, disejajar dengan bahu yang pernah saya sampaikan, ada yang sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, ada yang kemudian mau sujud pakai telapak tangan dulu, ada yang pakai lutut dulu, gitu kan. Nah, itu ada ragam di sini, ada ragam. Ada kunut, kan, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang nazilah, gitu kan. Nah, la ta'ti katsiran ala khilaf ra'yi, itu biasanya menghadirkan ragam pendapat, yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, itu biasa. Dan perbedaan ini, ingat, dasarnya adalah fleksibilitas, ya, kemudahan bagi hamba untuk menunaikannya. Jadi ada dua sebab. Satu, bisa jadi sebabnya karena faktor kemudahan bagi hamba untuk menunaikan, karena tidak semua hamba bisa menunaikan dengan cara yang sama. Nanti di fikih ikhtilaf kita belajar, dulu kita sampaikan di Ar-Rahman di Bandung, ya, dalam masa-masa normal. Mudah-mudahan Allah berikan kesenjangan kepada kita, senjang waktu maksudnya, ya, bukan kesenjangan, ya, ini interaksi waktu kepada kita ke lapangan, yang kita bisa kembali memulai kajian dengan baik, ya, dalam situasi yang normal untuk kita, insya Allah. Nah, jadi ada yang sifatnya nanti khilaf itu, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya kemudahan, karena tidak semua hamba bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada yang bacaan, ada yang gerakan. Seperti bacaan Al-Quran sendiri, kan, ragamnya ada 7 qiraat, kemudian yang qiraat itu dibagi lagi, nanti 7 itu mutawatir, sepakat dibaca Al-Quran, dibaca dalam salat. Ada yang masyhur, tambahannya 3, kemudian ada yang syadz, ya, yang tidak dibacakan dalam Quran, apalagi dalam salat, gitu kan, tapi dia boleh jadikan bagian dari penafsiran. Nah, jadi ini kita lihat saja nanti ragamnya, bisa ada yang imalah pakai e, ya, kita wadduha yang riwayat Asim, ya, kemudian Hafiz dari Asim, kemudian ada yang pakai e imalah wadduha, ya, seperti Waras misalnya dari Nafi, atau Khalad dan Khalaf dari Hamzah, ya, itu ragam, ya, karena ternyata diduga ditelusuri nggak semua orang-orang Arab bisa melafazkan dengan cara yang sama, atau terkait dengan kejadian tertentu, ya, kejadian yang mengakhirkan hikmah, seperti kasusnya Bismillahirrahmanirrahim, yang mulanya dari Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan satu ayat untuk membatasi, ya, antara surah itu, sehingga orang kemudian hari tidak mengesan atau tidak terkesan baginya, ya, membaca ayat ini bersambung satu dengan yang lainnya, dan dia nggak bisa bedakan. Ya, kalau sahabat Nabi tahu ini turun surat ini surat ini, tapi kalau nggak ada batas,
khawatirnya nanti ya nggak paham umat kemudian seperti kita saat ini. Tahu-tahu qul huwallahu nyambung qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Karena itu di sini maka setelah pertanyaan itu tiba turunlah kemudian bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap surah itu ada bismillahirrahmanirrahimnya kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Karena itu terkait dengan peperangan, kan? Sedangkan bismillahirrahmanirrahim mengandung delegasi, nilai sayang. Dalam peperangan nggak ada kasih, nggak ada sayang. Saya sering katakan nggak ada orang nembak pakai sayang. Izin nembak, dor, ya sakit nggak? Maaf ya sayang, nggak ada. Nembak ya nembak gitu kan, bom yang ngebom. Nah jadi itu kondisinya. Tapi demikian tetap jumlah bismillahirrahmanirrahim 114 dalam Al-Quran. Ya, yang di situ nanti akan ditemukan di Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 30. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah ada bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran masuk ke Ali Imran ada bismillahirrahmanirrahim, demikian seterusnya sampai ke An-Nas, kecuali di At-Taubah nanti para ulama mengatakan yang di situ tergantikan di An-Naml ayat ke-30. Ya, namun demikian ketika kasus Al-Fatihah dibacakan dalam salat ataupun yang lainnya, Nabi membacakan dengan 4 cara. Ya, sebelum peristiwa kejadian tadi Nabi bacakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu terjadi Nabi bacakan kadang dengan jahar bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin, atau kadang Nabi sirkan kemudian ya, lalu setelah itu langsung Alhamdulillahirabbilalamin, atau dibacakan kata Abu Hurairah dibacakan pertama rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim jahar, selanjutnya beliau nggak bacakan kembali. Jadi di sini ada kasus terkait dengan turunnya akan hikmah sesuatu, yaitu pilihan kepada kita. Ya, pilihan. Nah di sini dikatakan, penting saya katakan la ta'ti katsiran ya ala khilaf ra'i. Maka di sini boleh jadi ada beberapa ragam pandangan untuk kemudahan kita memilih. Dalam konteks ini nggak boleh saling menyalahkan. Nah, jadi kalau kita temukan misalnya ini ragam si A begini, si B begini, nggak boleh kita katakan si fulan salah, si ini begini, ya. Harus kita di sini bijak dan memahami. Kalau orang paham pasti mengerti, oh dia pakai itu dalilnya ini. Ya, termasuk misalnya yang kunut, oh dia kunut dalilnya ini, oh dia nggak kunut dalilnya ini. Mengerti. Kalau itu bisa kita terapkan, itu indah insya Allah. Nggak akan kita temukan perselisihan, perdebatan, misalnya merasa benar sendiri atau pengantar kepada bab-bab yang ekstrim dan sebagainya, itu nggak akan ditemukan. Ya, dan paham. Makanya fikih ikhtilaf itu penting. Yang repot itu adalah merasa misalnya yang dia kerjakan benar, yang lain salah semua. Itu repot. Ya, itu repot sepanjang memang ada di sini fleksibilitas dalam dalil syariat. Kalau yang jelas salah dan bab usul ya jelas salah, nggak bisa kita tepikan. Ya, bagaimana pandangan kamu terhadap keesaan Allah? Terdapat perbedaan pendapat, gak ada beda pendapat di situ, Yon. Ya, semua sama. Ya, kalau mengatakan beda pendapat di situ yang error. Ya, jadi kita kembali ke sini. Termasuk di sini kenapa disampaikan demikian oleh Abu Zinad rahimahullah, karena nanti fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha ya min dzalika anna al-haidha taqdi as-siyam wa la taqdi as-shalah wa la taqdi as-shalah. Jadi di sini terdapat ragam di antara pendapat itu teman-teman sekalian. Ada sebetulnya yang sudah pasti, yang mayoritas yang memahami. Apa itu? Ya fama yajidul muslimuna buddan, apa yang dipahami jelas sekali, yang tipis ya kemungkinan perbedaan pendapat di dalamnya, walaupun muncul begini tapi dalilnya itu ada yang lemah gitu. Nah ini arahan kepada kita muqaranatul madzahib, perbandingan madhab. Jadi kalau kita ngaji fikih itu nanti ada fikih muqarin, kemudian tarjih. Ya, kalau di Muhammadiyah itu ada majlis tarjih, kalau di NU ada bahsul masail ya. Jadi nanti biasanya yang bagus tuh di antara ulama itu yang menampilkan Syekh Ali As-Sabuni yang kemarin meninggal, Allah yarham alaih, yaitu punya kitab Rawa'ihul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Ya, Rawa'ihul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, sering disingkat dengan tafsir ayat ahkam. Itu tampilan beliau itu kalau ada ayat-ayat hukum, setelah itu mufradat dulu apa maknanya, setelah itu makna ijmali, makna umumnya apa, setelah itu pendapat dari mazhab para ulama. Ya, nanti misalnya mazhab Abu Hanifah menyikapi ini apa, berdasar dalil dari Nabi yang ditemukan oleh mazhab Abu Hanifah, dalilnya apa. Kemudian dari mazhab Maliki apa, mazhab Syafi'i apa, Hambali apa. Ini mazhab itu bukan kelompok ya, tapi pemahaman terhadap dalil Nabi, hadis dari Nabi, menyimpulkan ada perbedaan di sini, ada klasifikasi kemudahan, yang dipilih apa, dalilnya apa. Nanti setelah itu dibandingkan, ya namanya muqarin, fiqhul muqarin, dibandingkan
Nah, dari kekuatan dalilnya ditimbang, nanti ditemukan yang paling kuat, tarjih namanya, ya, wal qaul rajih kita pun pendapat yang paling kuat ini. Tapi juga misalnya kita dalam konteks yang kalau dalil yang lain kuat tidak menafikan, tapi kalau dalil yang lain sangat lemah sekali itu ditepikan, yang ini yang diambil. Nah, dalam kasus ini ada beberapa pandangan dari segelintir kecil gitu kan, yang itu sebetulnya tidak kuat dalilnya, bahwa perempuan yang haid itu tidak perlu mengqadha di sini puasanya, ya, karena qadha salat pun tidak dilakukan, ya, qadha salat tidak dilakukan dalam konteks lain. Padahal di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak demikian, ini cenderung nanti ke madzhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan di situ juga ada kekuatan-kekuatan, ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah, ya, fama yajidul muslimuna buddan, maka apapun yang didapatkan oleh orang-orang Islam itu buddan yang sudah jelas menitibaiha untuk diikuti, ya, maka tidak perlu lagi menyoal pendapat ini pendapat itu, karena ini jelas persoalannya. Min dzalika, di antara persoalan itu, annal haidha, bahwa perempuan yang haid itu taqdhis siyama, kan dia mengqadha, awas hati-hati, dia mengqadha puasanya, wala taqdhis salata, dan tidak perlu kemudian mengqadha salatnya dalam kondisi dia sedang haid, ya, kondisi sedang haid. Nah, jadi yang tadi saya maksudkan tidak qadha salat, tidak qadha tidak qadha puasa, itu ada pendapat yang mengatakan perempuan untuk haid. Jadi bukan kondisi umum, ya, khusus perempuan yang haid itu. Saya ulang, ya, awas jangan salah paham, terus jangan terpotong juga videonya. Jadi pembahasan tentang perempuan haid, jadi konteksnya di perempuan haid. Jadi ada pendapat mengatakan perempuan haid dia tidak perlu mengqadha puasanya karena dia pun nggak mengqadha salat. Nah, maka ini dipandang lemah oleh para ulama. Pendapat ini bukan pendapat-pendapat masyhur, pendapat-pendapat yang rajih, yang kuat, ya, karena segelintir-gelintir tanpa dalil. Ya, kenapa? Karena dikalahkan ini dari Al-Quran. Dalil Al-Quran mengatakan, Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau dia sakit, kemudian kalau dia safar, atau yang dikiaskan kepada sakit, seperti tadi yang saya sampaikan, perempuan udhur, ya, kena dia ada masa haidnya, nggak bisa menunaikan puasa, seperti orang sakit yang nggak puasa, itu maksudnya. Kiasnya ke situ. Sebab dia bisa berbeda, tapi persamaannya dia sama-sama nggak bisa puasa. Maka kata Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia tunaikan qadha puasanya itu di waktu yang lain. Adapun saat haid dia tidak sholat, dia nggak perlu qadha. Jelas, ya? Dia nggak perlu qadha. Ini untuk perempuan haid. Nah, di sini ada juga yang bisa kita pelajari. Artinya kalau perempuan ini tidak haid dan sempat misalnya meninggalkan puasa, sempat meninggalkan sholat dan sebagainya, maka terbuka kemungkinan dia untuk qadha. Makanya di madzhab Syafi'i, Imam Al-Bukhari kan Syafi'i, ya, pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i dalam konteks berpendapat mengikuti dalil yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya di luar orang-orang yang haid, ya, perempuan biasa atau laki-laki misalnya, ya, yang dia sengaja misalnya pernah menunaikan pernah mengabaikan sholat, ya, dalam hidupnya, atau pernah nggak puasa, maka di situ dia coba lihat berapa kali dia nggak menunaikannya selama hidupnya, dia coba cicil. Makanya di madzhab Syafi'i ada qadha sholat selain qadha puasa. Ya, qadha sholat itu ada yang sifatnya karena lupa, ada yang sifatnya tertinggalkan. Ya, qadha lupa tuh itu udah jelas sepakat semua ulama. Artinya kalau Anda ketiduran atau lupa sholat, pada waktu ingatnya dia sholat. Ya, pernah ada kejadian saya di Tripoli itu, ada orang lupa sedang puasa, saya ceramah di KBRI, ada buka bersama. Jadi orang ini lupa belum sholat subuh, itu udah mau maghrib saya ceramah. Jadi begitu dia pertanyaan, ya itu kadar Allah, ya, digerakkan oleh Allah, bertanya, Ustaz, saya ini lupa, ya, belum sholat subuh tuh, saya bingung, masih ada nggak statusnya kalau udah lewat? Maka saya katakan kemudian, boleh, silakan sekarang kerjakan. Jadi dalilnya apa? Saat orang lupa itu saat ingatnya dikerjakan. Nah, maka ini para ulama ada yang memasukkannya dalam bab qadha. Artinya qadha itu mengganti di waktu yang lain, ya, mengganti di waktu yang lain. Kalau ini sepakat para ulama, sepakat. Artinya kalau dia misalnya lupa atau bangun tidurnya kesiangan saat subuh, ya, alih-alih jam 4.35 dia tunaikan sholat, dia jam 5.34 baru bangun misalnya, kan. Atau misalnya baru bangun itu belum sadar, tidur lagi, bangun jam 9, maka saat bangunnya itu saat ingatnya tunaikan sholatnya.
dan dia mengganti di waktu itu. Sepakat semua ulama, waktu itulah waktu dia sholat. Ada yang menyebut itu bukan qadha, itu memang waktu dia gitu kan. Nah, sedangkan yang dimaksud qadha itu adalah dalam kondisi dia pernah melalaikan, dia nggak sholat, kemudian dia ingat lagi dia tobat, ya, terus dia pengen menutup itu yang lalu-lalunya. Maka di sini ada dua pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan boleh dia qadha, ya, di waktu dia sadarnya saat itu dikiaskan kepada waktu ingatnya. Karena dulu dia lalai, maka waktu ingatnya itu dia sholat. Ke situ gambarannya. Maka setiap datang maghrib dia sholat maghrib dulu kan. Nah, kemudian dia coba mengganti yang dulunya, dia tunaikan semampu dia. Kemudian juga isya demikian. Ya, ini untuk menunjukkan kesungguhannya dia dalam bertobat kepada Allah sampai dia wafat. Nah, ada juga ulama yang lain berpendapat, ya, kalau dia sudah lewat dengan tobatnya gugur itu semua. Artinya gugur keburukan-keburukan dia, tapi belum tentu menutup kekurangan-kekurangan dia di masa lalu itu dalam konteks meninggalkan hukum-hukum Allah. Ya, bagaimana cara menutupnya? Dengan berbuat lebih banyak kebaikan yang sifatnya sunnah. Jadi kalau masuk maghrib, dia sholat maghrib saja. Nanti setelah maghrib, dia tingkatkan sholat sunnahnya. Malam tingkatkan tahajudnya, tingkatkan sedekahnya. Itu yang dia niatkan untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu. Nah, ini perbedaan pendapat ini biasa. Ya, ini yang umum ini tinggal Anda ambil mau yang mana. Dan bukan dalam kasus haid. Jadi kalau ada di antara kita, alhamdulillah sudah balik lagi, taubat pada Allah, sudah hijrah, dia sholat lagi kan, dia mau puasa. Yang dulu-dulu dia tinggal pilih saja. Ya, dua-duanya tadi benar pendapatnya, mengacu kepada dalil-dalil yang umum disampaikan kepada kita untuk kemudahan kita. Jadi kalau Anda mampu, silahkan. Seperti Imam Syafi'i misalnya menunjukkan di madzhab Syafi'i, ya, Anda bisa di waktu-waktu itu Anda mengisi, kemudian niatkan untuk ganti yang dulu-dulu, boleh sah dilakukan. Ya, atau Anda tingkatkan amal soleh saja yang lain, yang sunnah-sunnah sifatnya. Yang penting menunjukkan kepada Allah adalah perubahan diri kita. Faman taba wa aslaha. Jadi selalu ada kalimat islah di Quran. Contoh di Al-Maidah ayat 39. Ya, yang menunjuk pada perubahan orang yang biasa korupsi, biasa nyuri. Ya, ayat 38-nya kan tentang pencuri itu. Surat 5 ayat 38 paling kiri sebelah atas. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba, ya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah. Ya, jadi siapa yang bertobat setelah dia berbuat zalim, buat salah itu, kemudian dia memperbaiki dirinya. Nah, dalam konteks memperbaiki diri itu, dia menunjukkan kepada Allah perubahan dirinya. Ya, itu kurang lebih ya. Tapi dalam kasus perempuan yang haid, nggak ada beda pendapat di sini. Kalaupun dikaitkan ke situ, nggak nyambung. Ya, kata Imam Al-Bukhari mengutip pendapat Abu Zinad di sini bahwa perempuan haid itu mengqadha, ya, puasanya, tapi tidak mengqadha salatnya. Jelas ya? Ya, mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Nah, dalam konteks dia haid di sini, kita lihat dulu teman-teman sekalian, apa hadis Nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsani Zaid an Iyad an Abi Sa'id ya radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, biasanya di sini kalau disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepada beliau, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa meriwayatkan hadis-hadis Nabi, sahabat yang dimuliakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Nah, itu dia ya. Alaysa, bukankah perempuan itu idza hadat, jika telah tiba masa haidnya, dia dalam keadaan haid, lam tusalli, jadi dia tidak menunaikan salat. Nah, jelas ya, fix ya, perempuannya haid tidak menunaikan salat dalam keadaan masa haidnya, dia belum suci. Walam tasum, dan tidak juga puasa. Jadi pendapat yang mengatakan dia cukup nggak salat tetap puasa, nah, itu menyalahi hadis ini. Jelas ya, menyalahi hadis ini. Pun demikian ketika ada yang mengatakan dia qadha, nggak usah qadha karena sholatnya juga nggak diqadha, itu juga salah, kata menyalahi keterangan dalam Al-Quran. Jadi perempuan yang dalam keadaan dia sedang haid, dia tidak puasa dengan hadis ini, dia pun juga tidak menunaikan sholat dengan hadis ini, tapi dia mengqadha puasanya tapi tidak perlu mengqadha sholatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian fadzalika nuqsanu diniha, tadi yang dirasakan oleh perempuan itu ada yang merasa kurang gitu kan, tapi itu sebetulnya rukhsah bagi dirinya. Ya, seperti terlihat kekurangan karena dia kurang menunaikan sholatnya, nggak seperti yang penuh yang lain, seperti yang diadukan oleh beberapa kalangan Ansar. Jadi mereka rapat, cerdas tuh perempuan ya di masa Ansar itu, masya Allah, Allah semoga Allah rahmati perempuan-perempuan Ansar, mukminat, dan rapat itu karena ghirah, kecemburuan dalam amal saleh. Nah, ghirah, kecemburuan dalam amal saleh.
Jadi mereka cemburu dengan amal solehnya laki-laki yang boleh berperang kapan saja, boleh menaikkan haji, bisa ke masjid kapan aja tanpa ada batas salat. Maka mereka sepakat menunjuk perempuan yang paling cakap dalam menyampaikan informasi kepada Rasulullah, retorikanya bagus. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kami ini perempuan bagaimana? Laki-laki ini banyak amalnya, ke masjid kapan saja, kemudian juga tidak ada haidnya, kalau bisa ikut fisabilillah, bisa ikut haji. Nah, kami gimana? Maka Nabi katakan, sampaikan pada kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi nggak pernah tahu kan mereka kumpul, tapi karena ilmu yang Allah sampaikan kepada beliau, ya ada petunjuk dari Allah, ini udah ngumpul-ngumpul, sampaikan. Kata Nabi, sampaikan pada kawan-kawanmu itu, apa yang laki-laki kerjakan di luar rumah, maksudnya suami-suami, sepanjang istrinya ridha, mensupport untuk itu, maka apa yang mereka kerjakan di luar rumah, perempuan-perempuan, istri-istri mendapatkan pahala yang sama dengan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Maka gembira perempuan ini pulang sampaikan kepada kawan-kawannya, gembira luar biasa. Jadi sebetulnya Masya Allah, istri itu ya terlihat seperti perempuan ya, banyak misalnya kurang ngerjakan ini itu, tapi sebetulnya pahalanya banyak. Ya makanya saya sering katakan pada berakhwat, istri-istri ibu rumah tangga gitu kan, itu profesi tertinggi perempuan itu ibu rumah tangga. Itu dahsyat luar biasa gitu, itu sangat luar biasa. Jadi kalau ridha merawat anak-anak misalnya, kemudian menyiapkan hal yang terbaik, itu suaminya berangkat sholat Jumatan, siapin misalnya pakaiannya, parfumnya, dia ridha berangkat, ya dia mencari nafkah dan sebagainya, itu semua yang dikerjakan suami di luar, dia dapat bagian pahalanya. Ya, suami ke masjid, dia di rumah misalnya membersihkan anak-anak, suami disiapkan, Masya Allah, Pak doa ya yang baik, nanti doakan kita. Itu suami keluar kan setiap langkah, yang pernah saya bahas kan di hadis-hadis tempo lalu, di Al-Bukhari disebutkan, di Abu Daud juga, apalagi gitu kan, ketika seorang berangkat ke masjid, maka langkah pertamanya mengangkat derajat si Allah Subhanahu wa taala, langkah keduanya itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi begitu melangkah begini kan, langkah ini mengangkat derajat, langkah ini menggugurkan dosa-dosa, sepanjang bukan dosa besar, nanti Allah akan berikan ketenangan. Ya, termasuk persoalan-persoalan rumah tangga gitu kan, mungkin ada khilaf, ada apa sama pasangan, nanti biasanya diberikan kesadaran, pulang-pulang saling maafan dan sebagainya, itu terjadi. Kemudian nyampe dapat 25 kebaikan, sholat dapat 27 derajat, pahala-pahala lain. I'tikaf tuh jangan diniatkan Ramadan saja. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, seorang yang masuk masjid, dia berniat i'tikaf, dia berniat sekalian i'tikaf di masjid itu, maka saat duduknya sementara waktu dipandang i'tikaf, punya pahala. Duduk nunggu waktu sholat. Jadi hari-hari biasa juga, termasuk Ramadan, bukan malamnya saja. Ya kalau kita di hari-hari biasa datang sambil nunggu sholat dan sebagainya, itu masuk pahala kalau kita niatkan i'tikaf. Itu istri dapat pahalanya, ya dapat bagian-bagiannya. Nah ini yang dirasakan kadang-kadang, oh ini nuqsanu diniyah, ini kan merasa misalnya kekurangan dari agamanya, kurang gini kurang gitu, padahal pahala dia banyak dari sisi yang lain. Nah makanya agama itu mesti ada ilmu, mesti mengerti gitu, jadi tidak silau dengan dunia yang sementara. Pengen sama kayak laki-laki, pengen begini, ngerasanya kurang. Ya kan perempuan ada sebagian yang begitu, kayaknya kita nggak lengkap kalau nggak itikaf, pengen kita itikaf begini, ya lihat dulu ibu gitu ya. Ya saya kan nggak mungkin bilang Joni kan. Lihat dulu Joni, nggak ada Joniah gitu. Atau Cepiah gitu. Tapi Cepi umum, cepat pikirkan ya, jangan cuma dihukumi gitu ya. Kalau ada anak-anak yang harus dirawat di rumah, terus jangan dipaksakan bawa bayi, dikasih ASI sambil nangis-nangis, malah repot semua orang gitu kan. Padahal dia punya pahala yang serupa. Ya kalau suaminya pergi berangkat, dia support, itu pahala dapat semua. Ya Masya Allah gitu, nggak kerja dapat uang belanja, terus nggak ke masjid dapat juga bagian dari pahala itu. Nah itu ilmu, itu pentingnya ilmu di situ. Ya kecuali kalau misalnya ada kondisi tertentu, anak-anak sudah bilang dewasa, terus ini juga berangkat di rumah misalnya sendirian atau apa, terus ada saf perempuan di masjidnya, boleh sah-sah seperti itu. Ya sah-sah saja. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian di sini bisa mengerjakan amalan-amalan lain seperti yang sakit juga, yang nggak memungkinkan puasa misalnya kan. Tapi kalau yang sakit, bukan yang haid, masih bisa sholat. Ya bisa sholat. Ya kalau haid ini kan dia nggak bisa sholat. Ya dan terbatas sekali bersentuhan dengan Al-Quran, juga sangat terbatas, apalagi baca dalam pendapat jumhur ulama. Maka apa yang bisa dikerjakan perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas atau semacamnya, dia bisa mengerjakan amalan-amalan lainnya. Yang utama seperti belajar tajwid, baca tafsir. Ya kalau ini kan dia Quran, menyengaja Quran nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya belajar dalam konteks tajwid, hukum-hukum bacaan, boleh. Ya dicontohkan dalam yang lain, misalnya kan bacaan lain. Kemudian dia bisa belajar tafsir, boleh. Ya dia bisa belajar sejarah, sirah, dia bisa baca hadis seperti ini, boleh. Banyak.
Dan bisa ditargetkan teman-teman sekalian. Ya bagi yang suci, nah ini terutama yang Masya Allah nih, yang karantina ya, saya sangat bahagia sekali. Masya Allah, progresnya bagus ya, semangat-semangat. Dan saya yakin ini sebelum 30 hari ada yang sudah 30 juz ya, Insya Allah, Insya Allah. Nah, jadi kalau dan ada catatan kan suka dikasih saya ya lembarannya, progresnya. Nah, nanti akhwat nih ya, yang tiba masa haidnya, dimanfaatkan baca tafsirnya. Ya, tafsir itu diantara tipsnya. Jadi kalau misalnya pas mau masuk juz 2 misalkan, pas datang masa haidnya, maka baca tafsir juz 2-nya. Juz 2 itu begitu Anda masuk masa suci lagi, Allah akan berikan 2-3 kali lipat kemudahan menghafalnya. Ya, nah, mungkin cara ini belum didapatkan kan? Nah, tapi itu diantara cara selain mendengar, gitu kan? Diputarkan terus, dengar, baca. Itu insya Allah mempercepat. Ya, maka tidak ada halangan bagi Anda sekarang untuk memperbanyak sedekah, gitu kan? Dan banyak berdoa, banyak istighfar, ya, banyak kemudian beramal soleh yang lain seperti tadi, baca bacaan tafsir, baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar tajwid, belajar kebaikan-kebaikan, berkhidmat misalnya di rumah, ya, ada suami, misalnya ada anak-anak dan sebagainya, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun demikian ada amalan-amalan spesifik yang cepat dan pahalanya banyak. Ya, seperti nanti ada kasus kita dapatkan, nanti babnya kita bahas ya. Ini malah bab ke-42 nanti kita bahas man mata wa alaihi shaumun ya, siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa masih belum selesai misalnya. Nah, tunaikan nanti di antara walinya, di antara anak keluarganya itu ada yang dianjurkan oleh Nabi. Ya, untuk bisa puasa menggantikan mengqadha ya orang tua misalnya ayah, ibu atau kerabatnya yang telah wafat itu. Ya, itu ada diantaranya. Jadi nggak harus semua bersifat ibadah ritual dalam konteks penundaan seperti sholat dan semacamnya. Nah, kurang lebih itu teman-teman sekalian yang kita bahas. Jadi kesimpulan cepatnya adalah pertama, ya haid, sakit, safar itu bukan aib. Itu bukan aib, tapi rahmat Allah yang dianugerahkan untuk memberikan kemudahan bagi satu hikmah dalam kehidupan yang memang terkondisikan sesuai dengan fitrah hidupnya yang tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi perempuan haid khususnya, maka dia tidak diperkenankan menunaikan siam, puasa, juga salat. Ya, namun dia kemudian diwajibkan setelah masa sucinya untuk mengqadha ya puasanya dan tidak ada kewajiban qada salatnya. Ya, dan dia bisa menambah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Kedua, kesimpulannya perempuan yang haid, bahkan juga yang sakit atau safar, jika dia dalam keadaan sucinya, dalam keadaan mukimnya, dalam keadaan sehatnya, memperbanyak amal-amal solehnya, maka dalam keadaan tadi yang kondisi tertentu, amal solehnya tetap diberikan pahalanya sempurna seperti dalam keadaan dia asalnya. Kemudian yang terakhir, dalam kondisi ini, ya jangan menganggap bahwa apa yang didapatkan itu sudah sebuah kelemahan, kekurangan, bahwa apa yang dianggap kurang itu sesungguhnya itu rahmat Allah untuk menyempurnakan hal-hal yang lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, dan insya Allah saya ingin menyampaikan informasi yang sangat penting sekali. Selain tentunya jam 5 sore nanti ada kajian Aku Suka, kultum sejenak untuk berbuka. Nanti ada launching Mira juga teman-teman. Ya, mudah-mudahan malam kita bisa sampaikan. Bagi yang sudah mendaftar siap-siap ya. Mungkin sudah dapat menerima email, ya sudah di blast itu, atau nanti mungkin di hari ini ditunggu ya oleh teman-teman, itu akan disampaikan kepada Anda untuk segera respon ya, untuk mengisi formulir. Kemudian nanti saya sudah siapkan kurikulum selama Ramadan untuk yang di Mira. Ya, webnya kan sudah bisa masuk deh ke web kita mira.institute. Nanti saya perkenalkan insya Allah di hari ini. Ya, mudah-mudahan malam kita bisa launchingkan, sekalian nanti ada juga persiapan kita untuk i'tikaf. Nanti selama Ramadan ada kurikulum khusus. Nanti ada kegiatan tanya jawab. Jadi yang dari Mira tuh boleh nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti ada caranya sendiri akan diatur di situ. Nah, nanti dari situ kita akan ada diskusi. Kemudian ada bab untuk fokusnya i'tikaf ya, dan ada bab kajian untuk fikir Ramadan. Nanti mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Nanti setelah selesai itu masuk kepada bab umum. Ya, umum ini dalam konteks kebutuhan pokok kita, seperti yang sholat kemarin kita selesaikan dulu ya. Nanti setelah itu baru ada paket-paket spesialisasi sesuai dengan profesinya, dan Anda bisa pilih ya di ragam menu kita. Jadi Anda profesinya apa, apakah pebisnis, apakah di birokrasi, apakah guru, apakah apa, nanti dimasukkan sebuah kelompok, nanti ada modulnya sendiri ya, insya Allah. Nanti yang belum bergabung, sekali lagi Anda tinggal masuk ke mira.institute, ke situ nanti klik daftar nanti tersambung ke Waha Corner.
Anda memberi paket bukunya dulu untuk paket belajar, ya itu aja cukup untuk paket belajar. Jadi nanti otomatis Anda terdaftar, kesananya Anda tinggal ikut saja, ya. Jadi kenapa nanti kalau dari klik daftar kok nyambungnya ke Wahal Corner untuk mendapatkan paket, karena paket ini kan dicetak teman-teman sekalian. Kalau ngajar kan ini biasa-biasa saja, ya. Saya tidak meminta apapun dalam pengajaran saya sampai dengan detik ini kepada Anda semuanya, ya. Tapi kalau ini kalau kita nyetak kan kita perlu bayar biaya cetak, gitu kan. Dan hasilnya juga insya Allah ada yang kita gunakan untuk yang nyetak kembali, ada yang kita gunakan untuk yang sekolah, support anak yatim, anak fakir miskin, ada juga untuk hal-hal yang lainnya yang sebagian besar telah kita salurkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah rahmati kita semua. Yang selebihnya nanti ada yang untuk dakwah dan yang lain-lain yang kita perlukan. Baik, saya kira itu teman-teman, jumpa sore di Aku Suka, dan malam hari Sholal Launching Mira panitia saya minta disiapkan dengan baik. Dan terakhir, selamat untuk yang telah berpartisipasi dalam Wahadzan, ya. Wahadzan semuanya bagus, masya Allah, semuanya berkah, ya. Ada yang harus berlatih untuk meningkatkan tetap semangat sehingga lebih bagus lagi ke depannya. Ada yang masuk kategori baik yang dapat 10 orang, ya, dan juga ada 8 favorit sudah kami transfer, ya. Dan saya sudah terima kwitansi anak-anak kecil yang sudah nyerahkan gambar, nanti mungkin kita publish juga, ya. Sudah kami transfer, ya, kecuali ada 2 orang itu yang ketika kami transfer namanya nggak jelas, ya. Hati-hati, ya, diperjelas dulu namanya, sehingga kita nggak salah kirim. Ntar namanya Hasan karena nggak tercantum kirim ke Joni kan repot. Ya, jadi kirimkan namanya siapa, ininya kemana, ya, supaya jelas, ya. Di bank juga diperjelas, ada bank tertentu kok ngirim penerima dengan pengirim namanya sama, gitu kan. Cepi ngirim mau ke Joni, keterimanya sama Cepi lagi, gitu. Ya, mungkin harus dirapikan lagi, ya. Nanti yang 2 ini dihubungi langsung di DM oleh panitia kita. Kemudian untuk yang lomba hafalan sudah masuk ke panitia, nanti musyrif langsung menilai. Saya terakhir mereka melihat, nanti akan diumumkan insya Allah di waktu-waktu dekat-dekat ini. Saya kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah merahmati kita semua. Semoga tetap semangat 10 hari terakhir Ramadan, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa fokus ibadah, bisa i'tikaf bagi yang memungkinkan di wilayahnya masing-masing, tidak perlu memaksakan diri. Yang penting kita tunjukkan keseriusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.